Anda kembali di kabar khusus bersama Ana dan Rendra. Pemirsa, kembali kami ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Henry Satrio. Mas Henry, kalau kita lihat kan ada program prioritas 11 ya. Ya. Nah, dari 10 bulan sudah berjalan. Progresnya mana yang paling signifikan maju lah katakan seperti itu. Gini, kalau dari 11 program prioritas itu, saya mau menyoroti bahkan di luar program prioritas itu yang menurut saya paling maju, yaitu rekonsiliasi politik tadi. Pak Prabowo berhasil merangkul semua elit politik untuk berada minimal dalam jangkauan dirinya. Jadi saya nggak bilang siapa yang koalisi, siapa yang di luar pemerintahan ya. Karena yang terakhir misalnya, rekonsiliasi atau rangkulan kepada PDI Perjuangan. PDI Perjuangannya nggak harus masuk kabinet, tapi dia dalam kondisi mendukung pemerintahan. Dan itu disampaikan berkali-kali oleh Ibu Mega. Bahkan di beberapa sequence Ibu Mega mengatakan saya tidak diajarkan oposisi oleh bapak saya gitu ya. Jadi artinya memang even PDI Perjuangan saja sebetulnya berada di dalam pemerintahan. Kenapa kemudian dia tidak mau masuk ke kabinet atau minimal belum masuk ke kabinet atau setidaknya tidak tercatat kader ber-KTA yang masuk ke kabinet? Karena memang Ibu Mega melakukan sebuah matematika sederhana dalam politik gitu. Jadi dia mendukung pemerintahan, tapi bila ada suara oposisi nantinya atau suara yang berseberangan dengan pemerintahan, yang suka mengkritik pemerintahan dan lain-lain, itu bisa didapatkan pada saat pemilu selanjutnya. Dengan kata lain sebagai pengawas begitu di PDIP saat iya, ini? Iya, minimal citranya begitu. Kenapa saya katakan sebetulnya PDI Perjuangan sudah berada di dalam lingkar kekuasaan ya karena ada beberapa jabatan di lingkar kekuasaan itu masih dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi keberhasilan selama 10 bulan ini adalah itu. Dua strategi politiknya Pak Prabowo yang tadi saya sudah jelaskan, merangkul semua dan elit politik yang rukun itu sudah tercapai saat ini. Ini mempengaruhi tidak kepada kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo? Nah, gini, kalau teorinya Pak Prabowo dilaksanakan, elit politiknya rukun, maka pembangunan bisa dilaksanakan. Maka setelah ini pembangunannya bisa lancar tuh, bisa ngebut dilaksanakan oleh dirinya. Jadi pada saat Dasko memposting foto Ibu Mega dengan Mas Nanan dan Mbak Puan, itu kan pesannya adalah pemilunya sudah usai, mari kita melakukan pembangunan, mari kita laksanakan pembangunan. Jadi setelah rekonsiliasi politik atau strategi politik itu tercapai oleh Pak Prabowo, setelah ini dia pasti akan lari. Artinya dia akan mudah melaksanakan pembangunan-pembangunan tanpa direcoki oleh isu-isu elit politik gitu ya. Nah yang tidak dihitung atau mungkin belum dihitung oleh Pak Prabowo adalah isu di lokal, di daerah-daerah. Apa yang terjadi di Pati, kemudian protes di Jombang dan Cirebon, ini harusnya menjadi alert buat pemerintah bahwa di daerah juga mesti diberesin nih. Jangan cuma elit politiknya aja. Nah kan dari 11 program prioritas itu yang paling kita dengarkan hanya beberapa. MBG, makan bergizi gratis misalnya, atau Koperasi Merah Putih yang kemarin baru diluncurkan, ada cek kesehatan gratis, ada sekolah rakyat, ada sekolah Pancasila kalau saya nggak salah ya. Nah itu memang masih dalam tahapan ya baru langkah step pertama aja. Tahapannya yang sudah masuk implementasi kan baru MBG yang terlihat. Yang lainnya kan level seremonial. Baru 10 bulan begitu ya? Ya baru 10 bulan nggak apa-apa juga gitu ya. Nanti nextnya kan bisa dipercepat. Nah dengan keberhasilan Pak Prabowo mengkonsolidasi elit, ini bakal cepat banget sebetulnya harusnya pembangunannya. Hanya memang yang jadi catatan-catatan penting adalah di sisi ekonomi gitu ya. IHSG memang sedang ditargetkan mencapai 8.000, indeksnya mencapai 8.000 tuh menjelang ulang tahun 80 tahun Republik Indonesia ini 888 senangannya Pak Prabowo sebetulnya. Tapi di sisi lain bagaimana dengan ekonomi yang ada di kelas bawah. Saat ini kan sebetulnya yang paling punya tantangan besar itu kan kelas menengah. Karena kelas ekonomi yang di bawah ini mohon maaf kalau kata-katanya kurang berkenan ya. Tapi ekonomi yang di bawah ini diurus oleh pemerintah dengan bansos, BLU dan lain-lain tuh ya. Program-program pemerintah yang memang sangat bagus untuk rakyat bawah. Walaupun angka level kemiskinannya dianggapnya kurang pas, tapi mereka udah diurus gitu. Sementara rakyat yang kelas atas
itu sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Nah yang kelas menengah ini, para pekerja yang harus menghadapi PHK dan lain-lain, inilah yang paling tough sekarang. Nah menurut saya setelah ini Pak Prabowo juga bisa berkonsentrasi untuk membuat nyaman atau membuat program-program yang ada kaitannya dengan kelas menengah gitu ya. Baik. Mas Hensat, dengan Anda katakan tadi bahwa prestasi pemerintahan Prabowo ini dengan adanya kerukunan di tingkat elit politik, dengan kecondongan nanti mungkin program-program Prabowo akan mulus berjalan ke depan. Nah nanti Anda melihatnya ini apakah bagaimana nanti jalan untuk evaluasi kinerja ke depannya, ini siapa yang nanti akan mengawasi dari jalan pemerintahan? Nah, karena semuanya sudah masuk, maka hanya tinggal beberapa kelompok besar saja yang diharapkan rakyat bisa memberikan masukan kritis. Siapa aja? Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua akademisi, kemudian yang ketiga adalah masyarakat sipil, dan yang keempat pastinya media massa. Gitu ya, media massa ini tetap menjadi pilar keempat demokrasi yang harusnya bisa menyampaikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah. Nah balik yang tadi tuh, yang rakyat miskin sudah ada yang urus, negara kan sudah urus tuh. Program-programnya kita lihat tuh ada MBG, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat. Yang rakyat yang kaya raya, tajir melintir udah bisa ngurus dirinya sendiri. Nah ini yang kelas menengah ini gimana? Nah ini tantangannya Pak Prabowo dan pemerintahannya ke depan setelah ini gitu. Tapi ini menariknya adalah kan kita tunggu ini kan pidato kenegaraan pertama ya. Dan beberapa anggota DPR juga dan DPD itu baru pertama kali juga nih mendengarkan pidato kenegaraan ini. Nah ini memang akan jadi menarik karena biasanya Pak Prabowo itu kalau pidato menurut catatan saya ada dua hal nih. Yang pertama dia bicara sangat serius gitu ya dengan berapi-api menggebu-gebu. Yang kedua dia bicara santai, lebih friendly, bahkan bicara juga tentang bagaimana kopi bisa membuat dia pintar. Oke, gitu nanti ya. kita lihat ya bagaimana pidato Presiden. Karena saat ini Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden, kemudian ada juga Puan Maharani sudah mulai memasuki gedung untuk acara kan segera dimulai, kurang lebih 4 menit lagi. Ya, betul sekali. Ini Indonesia Raya akan dinyanyikan. rencananya akan dimulai pada pukul 10 ini. Pukul 9 ya Rendra ya? Pukul 9 seharusnya malah sudah dimulai. Dibuka oleh lagu kebangsaan Indonesia, nanti akan ada pidato pengantar sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI, lalu dilanjutkan oleh pidato pengantar sidang bersama DPR RI dan juga DPR RI bersama dengan Ketua DPR RI, dan